Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah anak-anak, kita bertemu lagi pada kesempatan hari ini, dan hari ini hujan ya. Semoga hujan ini membawa berkah. Ketika turun hujan, maka kita berdoa Allahumma Shayyiban nafi'at. ya Allah, hujan ini manfaat. Semoga hujan ini memberi manfaat bagi kita, setidaknya menyejukkan kita ya di hari-hari yang panas. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai praktek ibadah, yaitu hadis luasnya kasih sayang Allah. Nah, seperti apa hadisnya akan kita bahas ya. Nanti boleh dilihat, Ustadz akan share anunya ya. Ya, Kak Wildan, tunggu dulu Kak Wildan. Nanti Ustadz jelaskan dulu ya, baru nanti kita boleh store. Oke. Ini ya. Praktek ibadah kelas 5, pelajar 6. Hadis luasnya kasih sayang Allah. Kita belajar ini yang pertama tujuannya Kak Yasa, mohon semuanya mohon di-mute dulu ya. Maksudnya jangan ada suara dulu, biar Ustadz jelaskan dulu. Nanti setelah selesai boleh nanti bertanya atau setor hafalan juga boleh nanti ya hari ini. Baik. Hadis luasnya kasih sayang Allah. Nah, ini hadisnya. Ustadz baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma qadallahu khalqa kataba fi kitabihi ala nafsihi wa huwa mawdu'un indah mati taghlibu ghadabi. Ya, itu seperti itu. Ini adalah hadis Allah. Boleh. Lamma qadallahu khalqa kataba fi kitabihi ala nafsi fa huwa mawdu'un indah. Inna rabbahu ghadabi. Jadi begitu ya. Boleh nada umi boleh, yang seperti Ustaz tadi pendek-pendek. Ya. Baik, ini hadis ini artinya lamma qadallahu khalqa, ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk. Kataba fi kitabihi ala nafsi. Ya, dia siapa di sini? Allah. Allah menuliskan dalam kitabnya ketetapan untuk dirinya sendiri, bahwa maudu'un indah, dan Allah akan menetapinya. Inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku atau kasih sayangku mengalahkan murkaku. Jadi hadis ini salah satu hadis qudsi ya, kalau tidak salah namanya hadis qudsi, yaitu firman Allah tetapi tidak termasuk di dalam Al-Quran. Jadi namanya hadis qudsi. Yang hadis qudsi ini. Lamma qadallahu khalqa. Ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, makhluk apa? Ya semua makhluk. Terutama manusia. Kataba fi kitabihi ala nafsi. Kataba fi kitabihi. Allah menulis. Di mana Allah menulis? Apa? Yang dimaksud Allah menulis itu mohon maaf, yang masih ada di suara mohon di-mute dulu ya, supaya suaranya tidak masuk ya. Nah, yang dimaksud Allah menuliskan dalam kitabnya itu di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Nah, itu tidak berarti atau jangan dibayangkan Allah menulis seperti kita pakai pulpen, ya, pakai pulpen terus menulis, tidak, ya. Jadi
apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan, itu pasti bukan Allah. Ya. Jadi itu Allah menulis bagaimana? Ya tidak tahu, pokoknya Allah menulis di dalam kitabnya. Seperti apa? Ya tidak tahu, itu tidak usah dipikirkan. Tapi di sini Allah menuliskan dalam kitabnya, yaitu kitab Lauhul Mahfuz. Ketetapan untuk dirinya sendiri. Jadi Allah menulis untuk Allah sendiri. Nanti saya seperti ini contohnya, ya. Fahuwa maudu'un indah. Dan Allah akan menetapinya. Inna rahmati, sesungguhnya rahmatku, rahmat itu atau kasih sayang, taghlibu ghadabi, mengalahkan murkaku. Maksudnya apa? Maksudnya kasih sayang Allah itu lebih besar dibanding kemurkaan Allah. Allah itu lebih penyayang daripada pemarah. Pemurka itu hampir sama seperti pemarah, ya. Jadi rahmat Allah, kasih sayangnya itu lebih besar. Nah, maknanya apa? Nanti akan kita bahas. Sementara kita akan mencoba menghafal ini, kita akan baca beberapa kali supaya nanti hafal, ya. Nanti akan kita baca bersama-sama beberapa kali, ya. Ya. Baik, kita mulai. Yang pertama, nanti dibaca sama-sama ya. Lamma qadallahu khalqa. Ayo, sama-sama. Lama Lagi. Lagi. Lamma Baik. Sementara anak-anak satu saja ya. Jadi satu saja ini yang dibaca. Contohnya nanti kalau menghafal, jadi lafaz hadisnya itu dipotong-potong. Contohnya ini, Ustaz nanti akan potong menjadi 4 kalau tidak salah ya. Yang pertama, lamma qadallahu khalqa. Berarti diulang-ulang itu saja. Lamma qadallahu khalqa. Lamma qadallahu khalqa. Lamma qadallahu khalqa. Supaya nanti hafalannya bagus dan juga benar. Lamma qadallahu khalqa. Nah, baru masuk ke yang kedua. Kataba fi kitabihi ala nafsih. Yuk bareng. Kataba fi kitabihi ala nafsih. Kataba fi kitabihi ala nafsih. Sekali lagi. Kataba fi kitabihi ala nafsih. Ya. Kitabihi ala nafsih. Ya, beberapa kali nanti sudah dibaca, ganti lagi. Fahuwa maudu'un indah. Fahuwa maudu'un indah. Lagi. Fahuwa maudu'un indah. Fahuwa maudu'un indah. Fahuwa maudu'un indah. Oke, ini nanti unnya ini kemarin hukum apa? Kalau ada tanwin bertemu dengan ain, huruf Izhar halki. ya, izhar berarti harus dibaca jelas. Tidak boleh fahuwa maudu'un indah. Tidak boleh. Ini harus jelas ya. Fahuwa maudu'un indah. Ya, lanjut ke yang selanjutnya. Inna rahmati taghlibu ghadabi.
rahmati taghlibu ghadabi. Inna rahmati taghlibu ghadabi. Inna rahmati taghlibu ghadabi. Baik. Baik. Sekarang coba Kak Kansa dibaca dari atas sampai ke bawah. Lamma qadallahu khalqa kataba fi kitabihi ala nafsihi huwa mawdu'un indah inna rahmati taghlibu ghadabi. Ini ada kemarin ada kasroh bertemu dengan ya sukun itu disebut tobi'i, maka agak panjang ya. Inna rahmati taghlibu ghadabi. Baik, sekarang coba Kak Yasa. Kak Yasa mana? Baca Yasa. Lamma qadallahu khalqa kataba fi kitabihi ala inna rahmati taghlibu ghadabi. Baik, terima kasih. Saya kira seperti itu ya. Insya Allah nanti semua sudah bisa. Tinggal nanti dihafal-hafal. Lamma qadallahu khalqa kataba fi kitabihi ala nafsihi fahuwa mawdu'un indah inna rahmati taghlibu ghadabi. Ya, artinya kita masuk ke artinya ya. Artinya, ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, penciptaan makhluk, Dia menuliskan dalam kitabnya, Dia menuliskan dalam ketetapan dirinya sendiri, ketetapan untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Baik, coba Kak Raffi dibaca dari atas sampai bawah Kak Raffi. Artinya ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, Dia menuliskan dalam kitabnya ketetapan untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Jadi nanti seperti itu ya. Oh iya, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Muslim itu maksudnya riwayat Imam Muslim ya. Baik. Kak Ica sekarang, coba Kak Ica, mana Kak Ica tadi? Ya, dibaca dari atas sampai bawah Kak Ica. Kataba fi kitabihi. Kitabihi ala Fahuwa indah. Inna Taghlibu
Inna rahmati taghlibu ghadabi. Gitu ya. Baik, artinya Kak, artinya. Dia memberikan sendiri alamatku. Baik, terima kasih Kak Ica. Sekali lagi, coba Kak Wildan. Loh, mana Wildan kamu hilang? Banyak kasih sayang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma qadallahu khalqa kataba fi kitabihi ala nafsi wa huwa mawdu'un indahu inna rahmati taghlibu ghadabi. Baik, nanti Kak Wildan ya, panjang pendeknya kalau bisa agak diperbaiki. Godobi bukan ya. Lamma qadallahu khalqa kataba fi kitabihi ala nafsi fahuwa maudu'un indah inna rahmati taghlibu ghadabi. Ya. Baik, artinya Ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk menetapkan ketetapan mengalahkan murkaku, kasih sayangku mengalahkan murkaku. baik, terima kasih Kak Wildan. Oke, anak-anak, semuanya mohon di-mute dulu. Di-mute ya. Maksudnya di-mute, jangan ada suara masuk. Kak Yasa suaranya masih masuk. Terus siapa ini? Kak Faiko Kak ini. Rainbow siapa Rainbow? Di-mute dulu. Kak Yasa pakai 2 HP Kak? Iya. Matikan dulu satunya Kak. Suaranya biar enggak masuk ya. Oke. Baik. Oke. Sekarang kita akan bahas apa sih kandungan hadis ini ya. Nah, makna hadisnya. Kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang terkandung pada hadis ini adalah bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu daripada kemarahannya. Maksudnya apa? Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat rahmat ya dan penyayang lebih banyak daripada sifat marahnya atau kemurkaannya kepada makhluk ciptaannya terutama manusia. Jadi sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang. Rahmatnya itu lebih banyak daripada kemurkaannya. Kalian pasti sudah pernah mendengar mengenai contohnya kisah Bani Israel yang sudah membunuh 99 orang. Kemudian dia membunuh satu lagi hingga 100. Tapi ketika dia sudah berniat bertaubat, ternyata taubatnya diterima Allah dan diampuni. Itulah contoh rahmat Allah. Pernah ada juga seorang kisah dari Bani Israel juga, bahwa dia sudah beramal, beribadah bertahun-tahun. Ya, ketika dia sudah meninggal, ceritanya, di akhirat itu mau dimasukkan ke surga, tapi ditanya, wahai hambaku, kamu mau masuk surga dengan rahmatku atau dengan ibadahmu? Maka si Bani Israel ini, aku ingin masuk dengan pahalaku. Maka setelah itu disampaikan, pahalamu beribadah selama 80 tahun. Maka kamu di surga 80 tahun. Setelah itu dimasukkan ke neraka. Maka seketika hamba itu, hendak ya Allah, aku ingin masuk ke surga dengan rahmat-Mu. Kenapa? Kalau rahmat itu kasih sayang, maka dengan rahmat Allah kita akan bisa masuk surga selama-lamanya.
Kalau kita mengandalkan ibadah kita, sholat kita, ngaji kita, puasa kita, zikir kita, itu nanti tidak sepadan dengan nikmat yang sudah Allah berikan di dunia. Kalau kita menggunakan itu untuk masuk surga, niscaya kita tidak akan masuk surga lama. Cuma sebentar. Bahkan itu tidak cukup untuk mengganti nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini masih diberi kesehatan oleh Allah. Coba bayangkan bagaimana orang yang sedang sakit di rumah sakit. Ya, itu rahmat Allah atau kasih sayang Allah. Nah, maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hambanya manusia melakukan perbuatan yang dilarang, contohnya perbuatan dosa, maka manusia tersebut akan menerima balasan yang setimpal atas perbuatannya tersebut. Jadi Allah itu maha adil. Orang yang berbuat dosa, maka nanti pasti akan mendapatkan ganjaran, akan mendapat hukuman, akan mendapat balasan. Ya, tetapi karena sifat rahmatnya Allah tadi, maka Allah lebih dahulu tidak mengazab orang tersebut sekarang juga. Contoh, ada orang yang mencuri, tidak langsung diazab oleh Allah. Kenapa? Karena itu adalah sifat rahmatnya Allah, kasih sayang Allah kepada manusia. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu masih memberi kesempatan kepada mereka yang tadi untuk berbuat dosa, itu untuk menyadari kesalahannya. Mereka lakukan, mereka bertaubat dan meminta ampun kepada Allah. Jadi, kalau kita nanti berbuat dosa, contoh ya, berbuat dosa, tidak diazab oleh Allah, itu bukan berarti kita bisa santai. Ternyata sudah berbuat dosa, tidak diazab oleh Allah. Berbuat dosa lagi. Bukan begitu. Itu adalah kasih sayang Allah supaya kita memohon ampun dan bertaubat. Ya, kita bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Nah, bahkan kesempatan itu Allah berikan hingga orang tersebut bertaubat sampai nafas berada di tenggorokan. Artinya apa? Sebelum mati atau sebelum meninggal. Jadi Allah masih membuka pintu taubat kepada manusia, kepada hambanya, orang-orang yang beriman, sampai menjelang mati, meninggal. Jadi contoh, ada orang yang sakit. Selama hidupnya dia berbuat dosa. Tetapi ketika sakit itu dia memohon ampun, ya, dia bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, bisa jadi hal itu akan diampuni oleh Allah dan Allah menghapus semua dosanya. Tapi kita tidak boleh nanti bertobat nanti sebelum mati, waktu sakit aja bertobat, tidak boleh, karena bisa kita tidak tahu, jangan-jangan ketika sakit nanti kita tidak bisa bertaubat. Kita sakit, malah kita nanti mengeluh. Maka itu nanti akan menambah siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu. Nah, ada lagi dalam riwayat yang lain itu juga dijelaskan bahwa jika manusia berniat berbuat suatu kebaikan, malaikat telah menulis 1 pahala. Dan apabila ia mengerjakan, maka malaikat menulis 2 pahala. Ya, contohnya ya. Contohnya Kak Safa. Kak Safa sudah berniat, aku nanti mau bantu Bunda untuk mencuci piring setelah makan. Itu perbuatan baik, sudah diniatkan. Maka malaikat sudah menulis 1 pahala untuk Kak Safa. Nah, kemudian Kak Safa mengerjakannya. Maka ditambah 1 pahala lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nilai kebaikan itu 2. Contoh lagi, Kak Gaida sudah berniat untuk bersedekah. Nanti kalau dapat uang saku dari Bunda, nanti tak sedekahkan buat pengemis contohnya. Ternyata hari itu Kak Gaida tidak bertemu pengemis. Uangnya sudah ada 10.000, mau dicari pengemis, tapi tidak ada pengemis. Akhirnya tidak jadi diberikan.
maka Kak Gaida sudah mendapatkan pahala 1, meskipun dari niat. Pernah dalam sebuah kisah, itu ketika zaman dahulu ada sebuah negeri itu mengalami kekeringan, kelaparan, sehingga banyak hewan mati, tumbuhan juga tidak hidup. Dan di situ banyak sekali orang kelaparan. Dan ada salah seorang soleh itu berjalan. Ketika di pinggir jalan, ternyata ada sebuah bukit. Bukit itu ya, gunung kecil lah. Itu dia berkata dalam hatinya, ya Allah, seandainya bukit ini adalah bukit gandum, atau kalau kita beras sebanyak bukit ini, maka akan aku sedekahkan semuanya kepada orang-orang yang kelaparan. Ternyata apa? Ternyata Allah sudah membalas itu. Jadi orang soleh ini diberi pahala Allah senilai bersedekah 1 gunung, 1 bukit. Padahal dia tidak bersedekah. Maka itulah Allah, rahmat Allah itu sungguh besar. Jadi kita berniat kebaikan, kalau belum sampai melakukan, itu sudah dinilai 1. Tapi beda dengan begini ya. Aku nanti kalau punya uang mau bersedekah. Tapi nanti ketika mau bersedekah, tidak jadi. Nah, itu sudah ada niatan untuk tidak jadi. Maka itu tidak dinilai pahala. Maka kita berniat betul-betul, tapi pada pelaksanaan ternyata tidak bisa. Maka itu baru dinilai pahala. Kalau kita sudah niat, nanti niat bersedekah, tapi nggak jadi. Berarti niat nggak jadi bersedekah. Maka itu tidak dihitung oleh Allah. Nah, namun jika seseorang berniat melakukan perbuatan dosa, malaikat belum mencatatnya sebagai perbuatan dosa. Tapi malaikat mencatatnya sebagai suatu perbuatan dosa saat mengerjakan perbuatan dosa tersebut. Ya, contoh lagi ada seseorang, mungkin teman kalian berencana, awas nanti ya, nanti kalau Yasa lewat, nanti tak siram air. Menyiram teman dengan air itu perbuatan buruk, perbuatan dosa. Tapi baru niatnya nanti lewat tak siram air. Tapi baru niat, ternyata dia tidak jadi melakukan. Maka dia tidak jadi mendapatkan dosa, meskipun sudah berniat dosa. Jadi kalau perbuatan baik, maka niatnya dapat 1 pahala, melakukannya 1 pahala. Tetapi kalau perbuatan dosa, niatnya tidak dihitung, yang dihitung perbuatannya. Kalau baru niat, belum dihitung. Kalau sudah melakukan, baru dihitung. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi luar biasa sekali rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka berdasarkan penjelasan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa salah satu kebesaran Allah adalah bahwa Ia telah menetapkan bahwa rahmat Allah itu lebih besar dari sifat murkanya. Nah, ini menjadi sebuah bonus bagi kita. Jadi, kita harus perbanyak berniat untuk kebaikan dan juga melaksanakannya supaya dapat pahala yang berlipat. Dan juga kita menghindari niat maupun perbuatan dosa, ya. Jadi anak-anakku sekalian, dari hadis ini menyimpulkan bahwa kita manusia pasti melakukan sebuah dosa, entah dosa kecil maupun dosa besar. Tapi Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk bertaubat, untuk beristighfar, untuk memohon ampun. Maka hal itu harus kita manfaatkan. Supaya apa? Supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita, menghapus dosa-dosa kita, dan kita dapat dimasukkan Allah ke dalam surganya. Amin. Allahumma amin. Baik, itu penjelasan Ustadz mengenai hadis ini. Baik ya. Nah, untuk hadis ini, boleh mulai disetorkan hari ini bagi yang sudah hafal. Kalau belum, masih bisa disetor sampai pekan depan. Ya, pekan depan kita akan ambil setoran. Tapi
Untuk yang sudah, boleh segera. Jadi segera, sudah hafal, segera di-setor. Kalau belum, dihafalkan, dilancarkan, sampai pekan depan, baru di-setor juga boleh. Mungkin itu penjelasan Ustadz dari hadis luasnya kasih sayang Allah. Mungkin dari anak-anak ada yang mau ditanyakan, boleh raise your hand. Angkat tangan kalian yang mau bertanya. Ada? Baru masuk, Ustaz. Ya, Kak Evan. Kak Evan, jadwalnya jam 10 ya, bukan jam setengah 11 ya. Nanti Kak Evan bisa melihat video ya. Jadi insya Allah setelah ini, Ustadz tadi sudah merekam, nanti videonya akan Ustadz masukkan ke Google Site. Jadi materi pembelajaran itu nanti boleh dilihat di situ ya. Artinya hafal boleh hari ini sampai pekan depan. Tapi kalau yang sudah hafal segera menyetor. Ya, Kak? Hari ini ada soal kah? Tidak ada soal, Kak. Hari ini Ustadz cuma membahas ini. Jadi waktu setoran hafalan kalian 2 pekan. Hari Selasa ini masih sampai Selasa depan. Itu masih sampai beberapa hari setelah hari Selasa. Yang penting sebelum Selasa selanjutnya, ya. Jadi boleh setor. Nanti setornya lewat WhatsApp ya. Ustadz tidak lagi menggunakan Google Form. Kenapa? Karena di Google Form Ustadz tidak bisa mengoreksi. Jadi kadang kalau di Google Form mengoreksi tidak bisa langsung dijapri ke yang mengirim. Tapi kalau lewat WA, contohnya Kak Ica tadi mengirim, Ustadz sudah baca, sudah dengar, Ustadz balas jawabannya. Nanti kalau ada salah, sudah Ustadz tulis di situ dan seterusnya. Akan nanti mengirimnya pakai WhatsApp ya. Bagi anak-anak yang tadi belum ngirim surah Al-Ma'un, nanti setelah ini boleh merekam dan dikirim ke Ustadz ya. Hari ini terakhir sampai jam 9 malam. Oke? Baik, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Ya. Hadis yang tadi disetor kah? Ya, Hadis yang tadi disetor. Disetor, Kak. Nanti waktunya sampai pekan depan. Ya. Hari ini boleh, besok boleh, hari Ahad boleh, Sabtu boleh. Yang penting masih ada waktu, ya. Baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga hadis ini mengingatkan kita untuk senantiasa bertanya Ustaz. Ya. Nanti kalau tanya japri ya, ini tinggal 1 menit mati. Anak ingin nanya. Nanti japri aja ya, ini sudah mau mati. Ya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis.